Pengertian sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat penyebaran operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Tujuannya adalah untuk menyebarkan proses perkalian sehingga mempermudah dalam proses perhitungan. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif ini ada dua. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C sama dengan D. Yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B kurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C sama dengan D, di mana A adalah bilangan yang didistribusikan. Kemudian B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan. Sedangkan D adalah hasil operasi hitung. Berikutnya kita akan membahas tentang distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sebagai contoh soal adalah sebagai berikut. Fatimah dan Aisyah pulang dari sekolah. Mereka melewati sebuah pasar. Di pasar ada penjual mangga. Fatimah dan Aisyah masing-masing membeli 4 kg dan 5 kg. Setiap kilogram mangga berisi 8 buah. Berapa buah banyaknya mangga yang mereka beli? Nah, mari kita coba untuk memecahkan masalah ini menggunakan dua cara. Cara yang pertama, perhatikan. Banyaknya buah mangga yang dibeli Fatimah dan Aisyah adalah 4 dan 5 ya. Berarti kita tulis 4 tambah 5 kg. Setiap kilogram mangga berisi 8 buah. Berarti banyaknya buah mangga yang dibeli Fatimah dan Aisyah adalah, dapat ditulis kalimat matematikanya adalah sebagai berikut, yaitu 8 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 8 kali. Nah, bilangan yang di dalam kurung itu dijumlahkan. 4 tambah 5 sama dengan 9, menjadi 8 kali 9. Hasilnya adalah 72. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sebagai berikut. Banyaknya buah mangga yang dibeli Fatimah. Jadi seluruh mangga yang dibeli Fatimah itu sama dengan 8 kali 4. Tadi kan Fatimah membeli 4 kilo. Setiap kilo isinya 8, berarti mangga yang dibeli Fatimah adalah 8 kali 4. Hasilnya 32 buah. Sedangkan banyaknya buah mangga yang dibeli Aisyah sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40 buah. Nah, banyaknya buah mangga yang mereka beli adalah 32 ditambah 40 menjadi 72 buah. Hasilnya sama ya dengan cara yang pertama tadi, yaitu 72 buah.
Nah, cara yang kedua ini jika ditulis dalam kalimat matematika menjadi 8 kali 4 dalam kurung ditambah 8 kali 5 dalam kurung. Nah, 8 kali 4 ini hasilnya 32. Sedangkan 8 kali 5 hasilnya 40. Kemudian dijumlahkan. Akhirnya mendapatkan hasil 72. Jadi jika ada soal seperti ini kita bisa menggunakan cara yang pertama, juga bisa menggunakan cara kedua. Nah, artinya hasil dari cara pertama dengan cara kedua itu adalah sama. Dari kedua cara itu tadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari cara 1 dan 2 sama. Dari hasil ini dapat kita tuliskan. Tadi cara yang pertama kita tulis di sebelah kiri, cara yang kedua kita tulis di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri 8 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 8 kali 4 dalam kurung ditambah 8 kali 5 dalam kurung. Kemudian hasilnya adalah 72. Jadi cara 1 sama dengan cara 2 menghasilkan 72. Nah, coba diperhatikan. Angka yang tidak dikurung itu adalah angka 8 ya di sini. Itu disebarkan. Jadi 8 kali dalam kurung 4 tambah 5. 8-nya itu kita sebarkan menjadi 8 kali 4 ditambah 8 kali 5. Jadi 8-nya disebarkan menjadi 8 kali 4 dan 8 yang satunya disebarkan ke 8 kali 5. Jadi angka yang tidak dikurung disebarkan atau dikalikan dengan masing-masing angka yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung adalah 4 dan 5, sedangkan 8-nya disebarkan. Kemudian dijumlahkan hasilnya. Nah, sifat inilah yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, dapat dirumuskan seperti berikut ini. Kalau kita ganti dengan huruf 8, kita ganti dengan huruf A, kemudian 4-nya B, 5-nya C. Hasilnya 72D. Maka bisa dijadikan rumus menjadi A kali B tambah C dikurung B tambah C nya sama dengan A kali B dikurung ditambah A kali C dikurung sama dengan D. Nah, ini adalah rumus dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini ada soal. Coba dikerjakan soal berikut menggunakan sifat distributif seperti contoh yang tadi. Ari dan Tina membeli buah jeruk pada seorang pedagang buah. Ari membeli 6 kg buah jeruk, Tina membeli 8 kg buah jeruk. Jika setiap kilogram berisi 7 buah jeruk, berapa banyak buah jeruk yang mereka beli? Ini coba ya dikerjakan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dikerjakan di buku tulis. Nah, sekarang kita ke distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali B dikurangi C, B dikurangi C nya dalam kurung sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C sama dengan D, di mana A adalah bilangan yang didistribusikan, sedangkan B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan. Dikurungkan B dan C nya itu dikelompokkan. Nah, D adalah hasil operasi hitung. Misalnya ini ada contoh 9, A nya 9 ya, kali 30 dikurangi 7, B nya 30, C nya 7. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 9 kali 30 di dalam kurung dikurangi 9 kali 7 dalam kurung. Kemudian 9 kali 30 ini
hasilnya 270. 9 kali 7 hasilnya 63. 270 dikurangi 63 hasilnya adalah 207. Jadi kalau kita menemukan soal seperti model ini, yaitu 9, contohnya 9 kali, kemudian ada pengelompokan dalam kurung 30 dikurangi 7, itu bisa dikerjakan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi 9-nya dikalikan dengan 30, kemudian 9-nya juga dikalikan dengan 7, kemudian mereka dikurangkan. Kemudian kita cari hasilnya, 9 kali 30-nya kita cari, dan 9 kali 7-nya juga kita cari. Kalau sudah ketemu maka mereka dikurangkan. Akhirnya ketemu hasilnya. Ini adalah contoh soal distributif perkalian terhadap pengurangan. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita kali ini tentang distributif atau sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Supaya kalian lebih memahami, bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku cetak maupun yang ada di LKS. Karena semakin kita sering mengerjakan soal, artinya kita akan semakin mahir. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.